102,6 RPK di FM Warga Kota. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar ya? Masih bersama kami di gelaran acara pariwisata dan budaya edisi di hari Jumat 24 April 2026. Dan seperti biasa Warga Kota, di minggu terakhir kita melaksanakan talk show bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar. Dan saat ini Warga Kota sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari PN Kota Denpasar. Ini ada Bapak Rudi Anantawijaya SHMHLI yang akan menyampaikan terkait dengan e-court di Warga Kota. Kita sapa dulu tapi sebelumnya ya. Selamat pagi Bapak Rudi, apa kabar pagi hari ini? Selamat pagi untuk warga Kota Denpasar. Iya, kabar baik untuk pagi ini dan semoga baik untuk kedepannya. Semoga ya juga pendengar hari ini menyimak dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya ini informasi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat juga ya untuk warga kota, karena temanya hari ini adalah klik daftar sidang kenalan dengan e-court. Nah, ngomong-ngomong soal e-court nih Pak Rudi, sebelum kita lebih jauh lagi ya secara teknis ataupun juga ini seperti apa prosesnya, kita ingin tahu e-court ini apa sih Pak Rudi? Jadi e-court ini adalah suatu proses layanan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini Pengadilan Klaten, bahwasanya terkait dengan administrasi perkara perdata pada umumnya sejak dari awal pendaftaran sampai dengan di akhir, sampai dengan putusan, sampai dengan upaya hukum, itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik. Oke, jadi semuanya digital gitu ya, Ya. secara online Iya. ya. Oke, jadi seperti itu, mengikuti juga perkembangan zaman saat ini ya, semua serba digital. Ya. Dan Pengadilan Negeri pun juga meluncurkan yang namanya e-court. Nah, untuk warga yang penasaran dengan e-court lebih lanjut, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 081338 Nah, tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Rudi seperti apa sih e-court ini. Lanjut, kita ingin tahu nih ya, sejak kapan sih e-court ini diberlakukan di Indonesia Pak Rudi? Ya, kalau berbicara mengenai sejak kapan, sebenarnya embrionya itu sudah ada sejak tahun 2018 ya. Ketika ada Perma 3 2018 yang mengatur tentang administrasi pengadilan secara elektronik, kemudian diperbarui lagi dengan Perma yang nomor 1 tahun 2019, yaitu tentang administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik, dan ada yang terbaru lagi Perma 7 tahun 2022 yang memperbarui yang Perma 2019 tadi. Oke, jadi cikal bakalnya sudah ada idenya sejak 2018. Iya, ya? betul. Oke, dan akhirnya efektif mulai diberlakukan ini kapan Pak? Dan mulai efektif ya pada saat itu, sejak diberlakukan saat itulah mulai berlaku sampai dengan sekarang. Oke, baik, sampai dengan sekarang masih ya bisa dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan e-court. Nah, tadi sudah dijelaskan ya seperti apa e-court ini, kemudian sejak kapan berlakunya, dan kita ingin tahu juga kenapa sih akhirnya e-court ini diluncurkan gitu Pak, jadi satu inovasi, dan juga perbedaan antara e-court dengan sidang konvensional ini seperti apa? Ya, e-court ini sebenarnya diluncurkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk salah satu menyikapi perkembangan kekinian juga. Artinya zaman sudah berubah, semuanya bisa lebih efektif, efisien dan mudah, dan pemberlakuan e-court ini pun juga sudah sangat, kemarin waktu kita di zaman COVID ya, jadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat. Karena waktu COVID dulu kan kita nggak sempat berjalan keluar atau beraktivitas, sehingga proses persidangan bagi warga pencari keadilan itu tetap harus berjalan. Makanya sebelum COVID sudah ada Perma itu menjadi kemudahan bagi warga masyarakat pada umumnya untuk tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kepentingan hukumnya. Jadi kalau dibedakan antara konvensional dengan e-court, sudah pasti kalau e-court sudah pasti dari sisi waktu, artinya para pencari keadilan maupun yang menggunakan kuasa, apabila ada aktivitas yang lain masih bisa melakukan kegiatan yang lain, karena proses persidangan ini nanti akan dilakukan secara elektronik ya, e-litigasi ya. Proses e-litigasinya nanti seperti apa, nanti ada
mana sih yang bisa litigasi, mana sih yang bisa harus hadir secara konvensional, seperti itu. Oke, jadi ada beberapa sidang yang memang tidak bisa dilakukan secara digital begitu ya Pak? Enggak, artinya begini, di dalam e-court ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara elektronik. Tapi dalam perkara yang sama, untuk hal-hal yang sifatnya untuk pembuktian, misalnya kita harus kesempatan untuk bukti surat, kita kan harus verifikasi, mengecek hasilnya, kemudian pada saat pembuktian, pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak, otomatis kan juga bisa hadir untuk di persidangan di pengadilan. Gitu. Oke, baik. Jadi perbedaan utamanya ini adalah pelaksanaannya ya? Pelaksanaannya. Bedanya kalau konvensional itu dari awal sampai dengan akhir, ya harus datang kan gitu kan. Kalau yang e-court kan ada beberapa bagian dalam persidangan suatu perkara itu yang sifatnya elektronik, tidak perlu hadir. Gitu. Jadi seperti itulah perbedaan yang mungkin warga Bapak sudah mulai paham ya tentang pembunuhan e-court ini seperti apa. Dan ini pertanyaannya cukup penting juga, Pak Rudi. Siapa saja nih yang bisa menggunakan layanan e-court? Apakah semua orang atau seperti apa? Baik, kalau di Denmark itu penggunaan bahasanya adalah lebih tepat ke pengguna dan pengguna lain. Oke, seperti apa itu Pak? Jadi pengguna itu bisa jadi dia berprofesi sebagai advokat yang kemudian sudah terdaftar di pengadilan ya, otomatis dia harus registrasi di pengadilan sehingga mendapatkan akunnya, kemudian tercatat domisili elektroniknya, sehingga dari situ dia bisa menggunakan fasilitas e-court yang ada. Nah, kemudian siapa sih pengguna yang lainnya? Supaya selain pengguna tadi ada pengguna lain. Pengguna lain itu ya profesi lain atau warga di luar yang advokat tadi. Nah. Jadi untuk haknya apakah sama dengan beda antar pengguna? Jadi haknya sama. Haknya sama, kewajibannya juga sama, karena juga harus melampirkan beberapa dokumen yang harus didaftarkan untuk dia bisa beracara di persidangan kan begitu kan. Kalau misalnya kalau lawyer kan otomatis dia juga harus melampirkan mengenai kartu keadvokatan dia dari organisasi apapun, kemudian ada KTP-nya, ada berita acara sumpah bahwa memang yang bersangkutan memang berprofesi sebagai advokat. Demikian juga dengan warga. Kalau warga kan tidak perlu pakai berita acara sumpah advokat karena dia warga itu kan. Jadi sesuai dengan ini yang ada jabatannya ketika masuk e-court ini seperti apa, jadi syarat-syaratnya juga bisa gitu ya. Oke, warga kota. Nah ini juga cukup menarik Pak. Apa sih kelebihan utama nih atau keuntungan utama bagi masyarakat saat menggunakan e-court? Ya seperti tadi saya di awal dibilang kelebihan keuntungan warga yang menggunakan e-court di pengadilan itu satu, dari sisi waktu dia nggak banyak terulang. Karena tadi saya bilang ada beberapa tahapan di persidangan yang tidak perlu hadir, tapi cukup hadir secara virtual aja, secara e-court. Ya, kan. Kemudian dari penyelesaian perkaranya pun juga jelas. Artinya para pihak bisa melihat mengenai perkembangan perkara itu tahapannya apa saja pun juga jelas. Karena nanti di e-courtnya baik majelis hakim maupun para pihak yang terlibat dalam perkara itu bisa tahu secara persis tahapan-tahapannya sudah apa, selanjutnya seperti apa, begitu. Oke, jadi yang paling pertama keuntungannya ini adalah menghemat waktu. Ya. Nah, kalau misalnya dari segi waktu tadi sudah dibahas, kalau misalnya untuk dari segi biaya apakah tetap sama dengan sidang konvensional atau seperti apa? Hemat juga kah dia kalau menggunakan e-court? Dan juga kalau secara digital atau e-court secara daring begitu ya Pak ya. Bagaimana untuk transparansi dan akuntabilitas di pengadilan tersebut? Iya, untuk dari segi biaya pun otomatis akan jauh lebih murah ya. Karena untuk pemanggilan para pihak dalam perkara pun kita sudah tidak konvensional lagi. Untuk pihak penggugat otomatis kita melakukan panggilannya sesuai dengan domisili elektronik yang didaftarkan saja. Sehingga itu kan sudah memangkas biaya sebenarnya daripada melakukan panggilan manual. Bukan begitu.
Kemudian untuk transparansi dan juga akuntabilitasnya seperti apa? Ya, kalau mengenai transparansi akuntabilitas sudah saya katakan di awal tadi juga, artinya dalam proses e-court ini sifatnya bagi para pihak terbuka. Artinya para pihak bisa mengetahui proses-proses persidangan yang akan dilaksanakan, tahapan-tahapan apa yang sudah berjalan, bahkan untuk bukti-bukti surat yang di-upload para pihak di dalam e-court itu, baik dari versi penggugat maupun dari versi tergugat, masing-masing bisa melihat bukti surat apa sih yang sudah di-upload gitu kan. Jadi tidak ada yang ditutupi, semua sama-sama bisa mengakses dalam satu sistem yang sama, dalam agenda persidangan yang sama, dalam perkara berjalan yang sama. Para pihak bisa melihat apa sih yang diajukan oleh pihak penggugat, apa sih yang diajukan oleh pihak tergugat, bukti-bukti apa yang diajukan kedua belah pihak, sehingga mereka bisa saling melihat dan mempelajari. Oke, jadi ternyata tidak hanya proses sidangnya saja secara digital bisa dilihat, tetapi juga dokumennya bisa dilihat. Oke, baik. Jadi sangat memang ini tidak hanya memudahkan masyarakat juga ya, dan juga pihak-pihak yang terlibat, tapi transparansinya tetap terjaga ya Pak. Iya, dan bahkan untuk bukti-bukti surat pun yang muncul di sistem di e-court ini bisa dilihat kedua belah pihak sudah pasti bahwa itu sudah terverifikasi. Oke, ya. Jadi bisa sama tidak mungkin ada bukti yang tiba-tiba nyelonong muncul dari situ tanpa diverifikasi ya. Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah bahas secara permukaannya nih Pak. Kita ingin tahu nih secara lebih dalam lagi, gimana sih cara menggunakan e-court ini dari awal sampai dengan akhirnya bisa sidang, masuk ke fase sidang, dan dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan bagi ini masyarakat yang memang sedang ada case atau kasus ya, dan akan memasuki sidang seperti itu. Jadi dari tahapan awal otomatis pengguna maupun pengguna lain itu harus melakukan pendaftaran dulu. Melakukan pendaftaran di e-court-nya, yang dimana di situ ada e-filing kan, ada e-filing, kemudian juga nanti ketika pembayarannya juga ada e-payment-nya. Kemudian setelah itu dilakukan e-filing, e-payment, otomatis kan akan dilakukan pemanggilan kepada para pihaknya, para pihak yang terlibat dalam perkara itu juga masih elektronik juga, pakai e-salam juga toh. Ketika sudah dipanggil untuk sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakimnya, para pihaknya hadir, kemudian nanti untuk persidangan ada seperti tadi saya bilang, ada tahapan persidangan yang bisa dilakukan secara e-litigasi. Persidangan e-litigasi itu dilakukan pada saat tahap setelah selesainya mediasi. Artinya setelah proses tahap menjawab antara para pihak. Itu karena ada gugatan pasti ada jawaban. Setelah jawaban pasti ada tanggapan dari penggugat, replik kan, kemudian ada tanggapan lagi dari pihak tergugat atau duplik. Itu yang bisa dilakukan secara e-litigasi. Jadi tahapan-tahapannya juga sudah sangat jelas begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya e-court ini diakses melalui website atau aplikasi itu seperti apa Pak? E-court itu bisa diakses langsung, tinggal kita masuk aja ke website pengadilan untuk e-court-nya. Tinggal kita nanti lebih menuju ke e-court-nya aja. E-court Pengadilan Negeri Denpasar. Baik, jadi langsung ke website-nya Pengadilan Negeri Denpasar ya. Nah, kalau misalnya untuk tadi kan semua sudah digital, termasuk juga dengan pembayaran begitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang masih awam sekali dengan teknologi, apakah ada pendampingan dengan penggunaan e-court atau diarahkan ke konvensional terlebih dahulu? Iya. Baik, memang itu pertanyaan yang bagus ya. Karena kita harus pahami dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, tidak semuanya masyarakat itu juga bisa mengikuti berjalannya waktu dan berjalannya teknologi tadi kan. Makanya memang benar, ada beberapa juga warga masyarakat pencari keadilan itu yang terkendala untuk bagaimana bisa melakukan proses persidangan secara e-court atau e-litigasi.
otomatis dalam hal ini masyarakat tidak perlu takut ya, atau tidak perlu bingung, cukup datang aja di pengadilan. Nanti pasti ada asistensi dari pihak pengadilan untuk bagaimana mekanismenya dari Perdata untuk mengarahkan, membantu untuk bisa mengakses e-courtnya, termasuk bagaimana seandainya warga itu belum punya domisili elektronik, nanti pasti akan dibantu lah untuk selengkapnya. Bahkan ketika sidang berjalan pun masih ada kebingungan, kami dari pengadilan akan selalu memberikan ruang di WTSB depan untuk memberikan konsultasi untuk proses persidangan elektronik tersebut, sehingga masyarakat nanti tidak akan mengalami kesusahan. Bahkan kadang ada juga masyarakat itu yang masih bingung, ini bagaimana caranya mengupload dokumen-dokumen ini. Ya kita maklum lah, artinya tidak semua masyarakat itu juga paham mengenai teknologi gitu kan. Sudah sampai didampingi juga ya Pak Rudi ya. Nah tadi sempat disinggung dijelaskan tentang e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation. Mungkin bisa dijelaskan gambaran umumnya apa sih yang dimaksud dengan e-filing, e-payment, e-summons dan e-litigation ini sendiri? Silakan Pak Rudi. Baik, e-payment itu kan pembayaran secara elektronik. Iya. Artinya pada saat proses pendaftaran, nanti setelah e-filing dulu berarti ya, mendaftar dulu kan, mendaftar dulu, dia mengisi semua kelengkapan yang ada dibutuhkan terkait data-data untuk pendaftaran. Nah, sudah otomatis nanti ketika seluruh e-filingnya sudah selesai, sudah lengkap, kemudian pasti nanti akan dari e-court akan muncul virtual akun untuk pembayaran. Dari virtual akun itulah pembayaran bisa dilakukan secara elektronik, e-payment tadi dengan nomor virtual yang ada. Nah, kemudian e-summon. E-summon kalau dulu kita melakukan pemanggilan itu masih manual ya, melalui jurusita, artinya dengan membawa surat kelas panggilan sidang oleh jurusita, diantar ke alamat yang dimaksud sebagaimana dalam surat gugatan, entah itu penggugat, entah tergugat. Kalau sekarang sudah secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang ada. Dan kalau sekarang perkembangan yang ada pun sebenarnya Pengadilan Negeri Denpasar juga sudah ada MOU juga dengan POS Denpasar ya, untuk pemanggilan para pihak, terutama pihak tergugat, itu bisa dilakukan terlebih dahulu menggunakan surat tercatat. Nah, dari surat tercatat yang ada pun pasti nanti akan ketahuan dan akuntabilitasnya juga terpenuhi, karena di dalam surat tercatat akan terlihat bahwa surat itu benar sampai kepada yang bersangkutan atau tidak. Nah, karena di situ juga ada geotaggingnya juga kan, yang menunjukkan bahwa surat itu diantar sesuai dengan titik di alamat sebagaimana dalam surat gugatan. Kemudian litigasi tadi ya. Nah, artinya ketika proses litigasi perlu saya sampaikan juga bahwa tadi di awal saya sampaikan untuk proses litigasi ini kan prosesnya di bagian tertentu ya. Artinya ketika perkara itu sudah dipanggil, kemudian sidang pertama mereka sudah hadir, kemudian mereka sudah lengkap, otomatis hal yang wajib dilakukan terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkara perdata adalah melalui proses tahapan mediasi, gitu kan? Artinya proses bagaimana menyelesaikan perkara di luar persidangan dan begitu. Tapi kalau otomatis itu melalui mediator ya. Mediator pun juga tergantung mereka mau menggunakan mediator dari pengadilan atau mereka sudah memiliki mediator yang disepakati untuk penyelesaian perkara tersebut. Kemudian setelah melalui tahapan mediasi, kalau ternyata mediasinya gagal, maka kan tahapan persidangan dilakukan dengan tahapan jawaban. Di saat itulah sudah bisa melakukan litigasi, ya, di mana pihak tergugat untuk menyampaikan jawabannya tidak perlu repot, membuang waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk mendatangi PN Denpasar, tidak perlu. Cukup dilakukan pengiriman secara elektronik, ya, sesuai domisili elektronik yang sudah terdaftar tadi. Nah, demikian juga nanti setelah jawaban ada replik, ya, tanggapan dari penggugat, kemudian ada lagi nanti tanggapan dari tergugat, publik, itu bisa secara elektronik, gitu.
Jadi semua sudah di elektronik. Iya. Gitu ya. Apabila ada kendala, mereka bisa menyampaikan, misalnya belum siap, otomatis pun akan muncul catatan untuk kenapa dia belum upload, itu pasti ada. Karena secara sistem memang kita transparan ya, artinya kalau sudah dijadwalkan, pihak yang terkait pun pasti akan tahu kenapa ini nggak mengupload, catatannya apa, dan apa pendapat dari majelis, pasti muncul juga di catatan persidangan yang ada di e-court itu. Oke, jadi semua jelas meskipun digital tapi jelas. Jelas sekali tahapan dan catatannya pasti ada. Oke, jadi untuk memastikan juga keabsahan dokumen ataupun juga identitas para pihak ini juga sudah valid berarti karena sudah melalui proses verifikasi. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, kadang banyak juga yang berpikir Pak Rudi, karena ini online, apakah kekuatan hukumnya sama dengan sidang konvensional? Kalau di Perma sudah dijelaskan bahwa kekuatan hukum sidang elektronik itu ya, itu nggak ada masalah. Artinya bahwa kekuatannya itu sah. Nah, ini saya sebutkan ya, persidangan pasal 27 yang Perma yang 2019, pasal 27 menyebutkan persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau kita menerjemahkan dari pasal 27 itu, kan artinya sudah jelas bahwa kekuatan hukum dari persidangan elektronik itu sah. Gitu loh. Sudah dipastikan bahwa memang kekuatan hukumnya sama saja dengan konvensionalnya. Oke, baik. Nah, selama pelaksanaannya dari 2018 ya Pak Rudi ya, tentunya pasti banyak sudah dilaksanakan di pengadilan negeri sendiri. Pasti ada cerita-cerita nih di balik layar, apakah ada tantangan untuk kendala pada saat itu sampai hingga saat ini. Nah, tapi kita akan bahas nanti ya Pak Rudi ya, dan juga kita akan jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 92,6 FM Radio Publik Kota Denpasar. 92,6 PKD FM warga kota, masih bersama dengan Pengadilan Negeri Denpasar bersama Bapak Rudi Ananta Wijaya ya, yang tadi sudah menjelaskan kepada kita terkait dengan pelaksanaan e-court. Apa sih e-court ini, kemudian juga tahapannya seperti apa, kelebihannya seperti apa dibandingkan dengan sidang konvensional, prosesnya seperti apa juga sudah dijelaskan. Begitu juga untuk pelaksanaan sidang dan keterbukaan, keabsahan serta kekuatan hukum ya dari sidang online atau e-court itu sendiri. Nah, tentunya selama dilaksanakan dari ini disebutkan dari tahun 2018, artinya ada pengalaman-pengalaman tersendiri ya Pak Rudi ya terkait dengan tantangan gitu. Apa sih biasanya yang menjadi kendala pada saat melakukan sidang online atau e-court ini Pak Rudi? Jadi untuk tantangan pasti ada. Dan untuk tantangan seperti tadi di awal saya sampaikan, seperti ya pemahaman bahwa masyarakat kita atau masyarakat pencari keadilan belum 100% itu teredukasi dengan teknologi dengan baik, dan itu hal yang kita maklumi juga karena gitu. Belum lagi kalau para pencari keadilan itu ibaratnya untuk usia-usia yang sudah agak sepuh gitu ya, otomatis untuk penggunaan gadget ya, untuk ngupload data, untuk input data pasti ada kesusahan tersendiri. Kemudian karena pemahaman tentang elektronik tadi, teknologi yang kurang, sudah pasti akan berdampak kepada proses persidangannya di litigasi. Nah, misalnya saja ketika harusnya agenda persidangan bukti surat dengan mengupload bukti-bukti yang dia punya, tapi ketika sidang dibuka, para pihak itu menyatakan buktinya sudah diupload. Ketika sudah dibuka, ternyata kita buka secara e-court belum ada satupun yang diupload. Itu atau bisa jadi terupload seluruh bukti atau dokumen itu secara keseluruhan,
Sedangkan untuk proses penguploadan bukti itu kan harus terpisah sendiri-sendiri. Ada bukti A, bukti B, bukti C. Tidak bisa bukti A sampai Z itu digabung satu upload, sehingga itu akan menyusahkan ketika kami harus memverifikasi dokumen-dokumen tersebut ya. Itu ya itu yang kendala yang ada. Oke, pemahaman ya, pemahaman. Jadi ketika sudah upload dokumennya ternyata belum upload gitu, jadi itu cukup memakan waktu gitu ya. Makanya untuk hal itu pun kami dari Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan juga kepada para pihak kalau ternyata para pihak masih kebingungan, kesulitan untuk mengupload bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kami dari Pengadilan Negeri Denpasar pun di PTSP ada petugas nanti yang sifatnya membantu untuk mengupload teknis-teknis kendala-kendala tersebut, entah itu bagaimana menguploadnya, gitu kan? Iya. Berarti sudah ada yang mengarahkan untuk solusi ya. Oke, baik. Jadi tantangannya adalah pemahaman dari pengguna layanan ini sendiri. Kemudian kalau misalnya tadi tantangan dan juga solusinya sudah dijabarkan ya oleh Pak Rudi. Nah kalau misalnya untuk saat ini Pak Rudi dari Pengadilan Negeri sendiri juga apakah melayani apabila ada masyarakat yang sudah dijadwalkan untuk melakukan persidangannya secara e-court begitu, tapi dia ada kebingungan untuk beberapa hal, bolehkah langsung datang lagi ke pengadilan? Baik, mekanisme yang sudah disepakati kita sudah pasti tercantum tahapan-tahapannya secara e-court ya. Dan tahapan itu seperti tadi saya bilang di awal, itu sudah pasti bisa diketahui oleh para pihak yang berperkara perkara tersebut. Tapi kalau berjalannya waktu, seperti tadi pertanyaan, apabila masih ada kebingungan atau kesulitan mengenai tahapan, kami pun dari Pengadilan Negeri Denpasar memberikan ruang juga untuk meminta informasi di bagian PTSP nanti. Ya itu memang, ya itu tadi, itu bagian dari salah satu kendala bahwa pemahaman mengenai teknologi atau mungkin tahapan apa yang harus dilakukan, banyak yang belum paham. Nanti di PTSP Pengadilan Negeri Denpasar, khususnya PTSP Perdata pasti bisa memberikan informasi. Oke, jadi untuk permohonan informasi masih boleh ya? Masih. Untuk dilakukan. Yang sifatnya umum ya. Baik. Jadi nanti diarahkan ke PTSP begitu? Iya, PTSP di bagian Perdata. Oke, di bagian Perdata ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau misalnya untuk kedepannya nih Pak Rudi, gimana nih harapannya bagi para pengguna layanan e-court sendiri untuk baik untuk pemahaman, kemudian juga rencana pengembangan e-court ke depannya apakah ada gitu apa atau seperti apa gitu Pak? Silakan. Baik. Dalam hal ini ya Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Denpasar menggunakan memaksimalkan fasilitas e-court untuk persidangan bagi para pihak pencari keadilan itu sebenarnya juga tidak lepas dari asas persidangan itu adalah sederhana, cepat, biaya ringan. Sederhana, cepat, biaya ringan. Itu yang kita maksud, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan itu kita bisa memberikannya dengan transparan dan akuntabel. Baik. Prosesnya sederhana, cepat, biaya ringan, tapi prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Begitulah prinsipnya ya Pak ya. Dan juga tujuannya. Nah, kalau misalnya dari Pengadilan Negeri sendiri ada masyarakat nih ingin mencari tahu secara mandiri gitu informasi terkait dengan pelaksanaan e-court, panduannya segala macam, apakah bisa tersedia secara online juga di websitenya atau seperti apa? Baik, untuk masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur bagaimana persidangan secara e-court, sejak dari pendaftaran sampai dengan mungkin nanti upah putusan dan upaya hukum dan sebagainya, itu nanti juga bisa mengunjungi di website Pengadilan Negeri Denpasar atau bisa juga datang untuk lebih jelas dan detailnya di PTSP Pengadilan Negeri Denpasar di PTSP Perdata. Jadi bisa langsung datang, bisa juga cari di websitenya ya. Oke, baik.
Nah kalau misalnya tadi sudah dijelaskan untuk sidang ya begitu, sidang online atau e-court. Nah kalau misalnya ada masyarakat ini Pak yang membutuhkan begitu pendampingan dari sisi hukum begitu, apakah bisa berkonsultasi dengan pengadilan negeri atau seperti apa? Baik, kalau untuk masalah konsultasi ya, untuk perkara kami dari pengadilan tidak ada ruang untuk berkonsultasi mengenai perkara-perkara untuk berjalan seperti itu. Oke, jadi hanya melakukan pendampingan yang sifatnya umum, yang sifatnya teknis. Oke, baik. Kalau untuk secara case ini sendiri tidak ada gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya harapan dari Pak Rudi secara pribadi ya terkait dengan para pengguna layanan e-court ini sendiri ke depannya untuk memanfaatkan e-court semaksimal mungkin ini seperti apa Pak? Ya, baik tadi salah satu tujuan adanya e-court tadi kan juga itu satu memudahkan masyarakat. Artinya apa? Dengan kemudahan-kemudahan yang sudah kita siapkan dari e-court Pengadilan Negeri Denpasar ini, masyarakat mencari keadilan di Kota Denpasar tidak perlu capek-capek buang waktu tenaga pikiran dan biaya transportasi harus datang. Ya, manfaatkanlah hal yang sudah ada disiapkan oleh Mahkamah Agung yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar ini semaksimal mungkin untuk digunakan untuk kepentingan hukum secara maksimal bagi warga mencari keadilan di wilayah Kota Denpasar. Oke, baik. Jadi sudah disediakan yang mudah, silahkan gunakan yang mudah gitu ya Pak. Ibaratnya kalau ada yang mudah, kenapa harus milih yang susah? Iya, begitu. Oke, luar biasa. Apalagi sekarang apa-apa serba digital ya Pak Rudi ya. Jadi dari Pengadilan Negeri sendiri juga menyesuaikan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk case yang bisa dilakukan secara e-court ini, apakah semua kasus bisa dilaksanakan sidangnya secara e-court begitu Pak Rudi? Atau ada pengecualian gitu? Ya, pada prinsipnya semua perkara perdata bisa dilakukan mekanisme e-court, litigasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Oke, jadi semua kasus perdata, tapi tahapan-tahapannya ada yang mana yang online, yang mana yang harus menuju ke pengadilan begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih ya Pak Rudi untuk bincang-bincangnya hari ini ya. Karena memang membuka wawasan kita terkait dengan pelaksanaan e-court ini sendiri yang ternyata memang sangat memudahkan para penggunanya ya Pak ya. Baik dari segi tadi efisiensi waktu, tidak usah meluangkan waktu perjalanan ke pengadilan negeri gitu ya. Apalagi untuk Kota Denpasar ini menaungi tidak hanya di Denpasar saja ya Pak ya, dan juga wilayah lainnya. Jadi tidak usah jauh-jauh, kemudian biaya juga, biaya transport begitu ya Pak ya. Dan juga tidak usah khawatir karena mungkin masih banyak orang bertanya-tanya nih kekhawatirannya karena secara online apakah ini valid atau seperti apa begitu. Tenang, ada tim verifikasi gitu ya Pak ya. Bahkan kami sampaikan untuk verifikasi itu bukan tim dari pengadilan ya. Yang verifikasi data-data dan dokumen termasuk bukti itu adalah majelis hakim langsung yang menangani perkara. Jadi karena secara online sudah bisa dicek langsung di sana ya. Jadi untuk verifikasi sudah jelas yang verifikasi adalah pihak kemenangan yang menemukan perkara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah majelis hakim yang bersangkutan. Oke, berarti bukan lagi dari pihak pengadilan negerinya, tapi sudah dari majelis yang menangani perkaranya. Makanya tadi saya bilang mengenai data-data, mengenai validitasnya sudah jangan khawatir, pasti sudah itu kalau nanti muncul di e-courtnya pasti sudah terverifikasi oleh majelis hakim yang bersangkutan. Oke, baik, luar biasa ya. Jadi tidak usah ragu lagi. Tidak usah ragu lagi. Dan kalau ada bukti yang ternyata tidak sesuai pun, pastikan kita berikan catatan bahwa bukti tersebut tidak valid karena apa alasannya, pasti ada. Jadi kalau misalnya para pengguna layanan ternyata dokumennya ada yang kurang lengkap atau tidak valid, akan diisi notes tersendiri. Ada notnya tersendiri. Jadi jelas. Kenapa tidak diverifikasi ya, karena ini alasannya gitu. Nah itu biasanya diberikan waktu juga untuk mengunggah ulang atau seperti apa Pak? Jadi kalau dokumennya kurang mungkin ya. Jadi untuk
perkara persidangan ini, manajemen perkara kan juga harus terukur kan. Iya. Waktunya juga harus jelas, artinya harus memberikan kepastian juga kepada para pihak. Artinya ketika ada dokumen yang kurang pun kita di awal sudah menyampaikan bahwa sesuai dengan court calendar yang kita sepakati, apabila untuk misalnya kita ambil contoh untuk pengangkutan bukti, ya kita memberikan masing-masing para pihak kesempatan dua kali. Ternyata kalau di kesempatan pertama ada yang kurang atau ada yang tidak valid, itu masih bisa diberikan kesempatan untuk yang kedua sebagaimana yang telah disepakati. Itu aja. Oke, jadi kesepakatan antara semua pihak. Para pihak yang terkait. Dan jadi semua serba Transparan, terukur, jelas. Oke, itu yang paling penting dari Ya. proses hukumnya Pak ya. Oke, baik. Jadi tidak ada kita buang-buang waktu persidangan, penundaan persidangan yang menunda-nunda yang tidak jelas, itu tidak ada. Oke, Karena baik. itu salah satu bentuk dari akuntabilitas kita juga. Iya, jadi semua pihak bisa melihat secara langsung udah sampai mana ini. Terus kalau masih mandat apa sebenarnya yang kurang begitu ya. Iya. Pak, ya. Jadi jelas tidak saling sangka begitu ya. Oke, luar biasa ya dengan adanya e-court ini benar-benar sangat membantu para pengguna layanan secara hukum untuk melakukan persidangan secara online, tapi tetap terukur dan tetap transparan dan juga pastinya memiliki kekuatan hukum yang sama ya warga kota. Nah, demikianlah tadi bincang-bincang kita tentang e-court. Semoga warga kota mulai paham nih dengan penerapan e-court di Pengadilan Negeri Denpasar dan bisa menggunakan layanan ini apabila ini memiliki kasus pada bidang hukum seperti itu ya Pak Dodi. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk warga kota nih terkait dengan penggunaan e-court sendiri. Silakan. Ya. Kepada warga kota Denpasar, kami dari Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan jangan ragu dan jangan khawatir untuk penggunaan e-court yang ada, karena sistem e-court yang dibangun adalah untuk memberikan juga kepastian, akuntabilitas dan transparansi proses persidangan tersebut sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi masyarakat Kota Denpasar. Oke, baik. Semoga ya warga kota juga bisa memanfaatkan layanan e-court ini sebaik mungkin dan tidak ada keraguan lagi ya, karena teman saja sudah ada pendampingan, sudah transparan dan sudah terukur ya. Iya. Dan jelas tentunya. Nah, warga kota tidak terasa bincang-bincang kita hari ini bersama Pak Rudi sudah habis ya warga kota. Jadi nanti kita akan ketemu lagi juga tentunya dengan Pengadilan Negeri dengan topik masih seputar layanan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar. Nah, terima kasih juga Pak Rudi hari ini sudah mampir ke studio PKD untuk membagikan ini informasi terkait dengan adanya e-court ini. Kita jadi tahu nih kalau misalnya di tengah perkembangan digitalisasi ini Pengadilan Negeri pun juga ikut ya menyesuaikan dengan adanya e-court ini sendiri. Dan tentunya warga kota jangan kemana-mana karena setelah ini akan hadir kembali program acara Sekar Jempiring yang akan menemani Anda dengan lagu dari. Jadi warga kota jangan dulu tetap bersama